dibagi, mudah-mudahan bermanfaat. Masalah terlepas hasilnya seperti apa, saya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah. Wallahu a'lam. Tapi nanti di kelas 5 tujuannya adalah nanti anak-anak kelas 5 ada yang namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi nanti di bulan berapa nih? Oktober, anak kelas 5 akan di depan laptop, dia akan mengerjakan soal-soal tentang literasi dan numerasi. Literasi itu soalnya panjang, satu paragraf. Kalau anak dari sekarang tidak suka baca, tidak gemar membaca, akan kesulitan menjawabnya. Begitu juga numerasi. Numerasi soalnya muter-muter, panjang soalnya. Cerita dulu, bla 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 bla. Ujungnya jawabannya cuma 2 ditambah 1 sama dengan 3. Tetapi soalnya diputer-puter dulu, dibawa jalan-jalan dulu. Nah, itu maksudnya hari ini kami memberikan itu persiapan nanti. Bapak Ibu bisa dilakukan di rumah dengan contoh yang sangat mudah. Buku-buku sudah tersedia, silakan Bapak Ibu pinjam ya, atau Bapak Ibu bisa bercerita, gitu kan? Itu untuk membiasakan anak literasi dan numerasi, ya. Jadi saya diajarin muda deh, pokoknya serba numerasi di rumah dari kecil. Ada apa-apa, begitu, apa-apa, ini apa ini. Dek, main apa dek? Main pasir. Ikuti. Setelah 5 menit, 10 menit, dek, udah sore mandi yuk, insya Allah mau. Gak bisa dia main, sore main mandi, gak bisa. Kita ikuti dulu, ikut main sama dia 5 menit, 10 menit, terus kita lagi, mandi yuk. Saya berkali-kali sudah mencoba, dari anak saya 1, 2, 3 berhasil. Jadi susah, ikuti dulu alurnya. Sampai kepada ketika anak saya kecanduan YouTube, yang anak nomor 2, saya ikuti, saya ikuti. Saya ikut nonton YouTube yang dia tonton. Nonton apa sih? Sampai tidur saya tonton sampai 10 menit. Coba cari yang ini. Ya. Saya kasih video pilihin surat An-Naba. Ya. Terus dia, oh ternyata di YouTube ada ini ya, dia tonton. Dia masih belum tekan ya, mau masuk tekan. Setelah itu kok tanpa sepengetahuan saya, ternyata dia sering mendengarkan YouTube itu ya, surat An-Naba itu. Terus saya lagi duduk, dia lewat bawa HP, nyetelin surat An-Naba, tapi dia menirukan. Dan yang ditirukan itu tepat. Dan bacanya fasih. Kok anak ini hafal ya? Nah dari situlah, akhirnya saya bimbing sendiri. Ya, ngajinya itu mulai dari mikro 1 sampai 6, dia lulusan punya cita-cita. Kamu masuk kelas 1 harus lulus IPA 6. Jadi kelas 1 sudah bisa baca Quran. Kemudian sampai dia belum bisa baca Quran, dari dengerin YouTube, dia hafal 3 surat. Surat dari 70, An-Naba, An-Nazi'ah, Al-Baqarah. Sampai alhamdulillah saya sekarang ya, alhamdulillah ngajinya lancar. Itu dari awal saya ngikutin dunia dia dulu, ngikutin nonton YouTube sama dia. Terus saya mulai ini pancing, coba ini gitu. Mungkin bisa dilakukan. Kemudian masalah kamar mandi, sebenarnya kamar mandi kita tidak 100% bau, tapi bukan bau pesing, bau pasar. Kamar mandi kita itu enggak. Bu Dede punya alasan. Nah, saya kasih tahu ini Bu, 100 Bu Dede, Ibu tidak bisa niru. Ya, kamu niru enggak? Ya, mungkin nanti sesi tanya jawabnya di belakang ya Bu, itu saja. Saya sebagai guru kelasnya atau keluhan sedikit atau apa, pokoknya Bu ambil yang baik-baik saja dari saya, yang jeleknya yang sama-sama dukung saya untuk berbuat lebih baik lagi. Karena juga saya manusia, walaupun sudah tua di umurnya saja, tetap aja tingkah lakunya masih ada yang kurang-kurang. Mungkin itu dari saya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Gambar buku kepada anak-anak kita. Biasanya anak-anak itu kan akan tertarik dengan gambarnya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pertanyaan prediksi tentang isi buku yang akan dibacakan. Yang keempat, mengenalkan judul buku, penulis, ilustrasi
Nah, yang kelima, mengenalkan kosakata baru. Dilanjut kegiatan selama membaca. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, membaca dengan penuh ekspresi. Kemudian yang kedua, memperlihatkan beberapa bagian gambar yang penting. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan prediksi tentang kelanjutan cerita di halaman berikutnya. Langkah yang ketiga yaitu setelah membaca. Nah, setelah cerita dibacakan, sebaiknya Bapak Ibu memberikan pertanyaan kepada anak tentang 5W 1H. Apa itu, Bu? Kalau dalam bahasa Inggris ya, who, what, where, when, why, dan how. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Selanjutnya, mengulangi suara-suara atau gerakan-gerakan yang menarik yang ada di dalam buku. Nah, selanjutnya mungkin sedikit saya akan mempraktekkan cara read aloud ya Ibu Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Suaranya kok enggak ini ya? Lemes banget gitu. Apakah panas ya? Udah kesiangan panas lagi ya? Oke, kita lanjut ya. Baik anak-anak, hari ini Bu Deni akan membacakan buku cerita. Kira-kira coba dilihat ya bukunya. Ada gambar apa saja di sini ya nak? Ada ayam, ada siapa lagi? Ada bapak sama anak ya. Kemudian ada tanda tanya. Kira-kira bukunya akan bercerita tentang apa ya nak? Ada yang tahu? Oke. Ada gambar ayam. Siapa yang punya ayam di rumah? Punya semua ya. Suara ayam itu kayak mana ya nak ya? Ayam kalau bangunin kita ya bang. Sebenarnya badannya satu, darahnya hitam. Kira-kira apa ya? Jeng jeng jeng, jawabannya cumi-cumi. Oh, anak-anak udah pintar semua. Teka-tekinya dijawab dengan benar semua.
dia kasih channel gitu. Jadi bapak ibu yang anaknya belum ikutan tahfiz ya ikutan gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tahfiz itu, jadi selain anak-anak bisa mengulang menghafal surat, mereka juga insya Allah akan dimudahkan untuk pelajaran yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ya. Berbagi Pak Bu, ini saya di rumah sendiri, saya latih sendiri di rumah. Meskipun tadinya down ya Bu, kok kita sedih dia masih kayak gitu, apalagi anak pertama. Terus ya itu setiap hari memang sebelum mau tidur itu saya bacain buku cerita. Awalnya itu sampai dia suka baca sampai sekarang. Pokoknya pesan bagi bu bapak, wali murid semua, memang harus dimulai dari kita, bapak ibu, kebiasaan setiap hari di rumah, karena memang waktu anak-anak lebih banyak di rumah sama kita. Jadi kita harus membiasakan itu. Gak mau kan? Mau besok aja. Tapi dengan begitu kita nggak ini tidak berkecil hati, karena minggu depannya otomatis kan ngeliat terus, oh bapak saya kok serba terus gitu kan. Cobalah ikut, pengen ikut. Gitu. Jadi ada satu waktu ketika pengen ikut ya udah diajak langsung gitu kan. Nah, ketika sudah diajak ikut bareng sama teman-temannya, akhirnya ya mau gitu. Dan ketika mau mungkin ya ada sebagian teman-teman yang akhirnya merasa nyaman, akhirnya merasa pengen lagi. Yang digarisbawahi adalah memang di mana-mana peran orang tua itu penting banget. Pentingnya itu yang pertama harus orang tuanya dulu yang melakukan. Begitu orang tuanya melakukan, gak harus dipaksa dan gak harus ibaratnya dengan keras. Nanti lama-lama anaknya itu ikut dengan sendiri. Contoh, jadi mencontohkan yang baik, gitu kan? Dari segi kayak minum, banyak anak-anak zaman sekarang itu kan makan sambil